Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Bahtiar. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul Mortal Kombat Annihilation untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kajian film. Judul film Mortal Kombat Annihilation, genre fantasi, rating IDMB 2,6 dari 10. Mortal Kombat Annihilation adalah sebuah film aksi seni bela diri fantasi Amerika Serikat yang disutradarai oleh John R. Leonetti. Film Mortal Kombat Annihilation merupakan sequel dari film 1995 Mortal Kombat berdasarkan pada seri video game Mortal Kombat oleh Midway Game. Film Mortal Kombat Annihilation dibintangi oleh Robin Shaw, Talisha Soto, Brian Thompson, Sandra Hess, Lynn Williams, Irina Pantepa, Marjan Holden, Museta Pander, dan James Remar. Meskipun cerita di film Mortal Kombat Annihilation mengambil dari kisah di film Mortal Kombat sebelumnya, hanya dua aktor utama yang mengulai peran mereka. Sinopsis film: Kaisar dunia luar Outworld yang jahat, Shao Kahn, membuka portal ke Ethereum atau bumi dan telah membangkitkan Ratu Sindel, ibu putri Kitana yang telah lama meninggal. Oleh karena itu, Ethereum dalam bahaya diserap oleh ke dalam Outworld dalam waktu 6 hari. Takdir membuat pemenang Mortal Kombat Liu Kang dan pahlawan Ethereum harus berjuang untuk mencegahnya. Ketika Khan membunuh Johnny Cage selama konfrontasi dengan Dewa Guntur dan pelindung Ethereum Raiden, ia dan prajurit Ethereum lain yang tersisa harus berkumpul kembali dan menemukan cara untuk mengalahkan Shao Kahn. Sonya Blade yang bingung secara emosional meminta bantuan mitra pasukan khususnya Jax. Bersama-sama mereka menghancurkan Shirak. Kemudian dalam perkelahian berikutnya Sonya membunuh Milena. Kitana dan Liu mencari dukun asli Amerika bernama Nightwolf yang tampaknya tahu kunci untuk mengalahkan Khan. Kitana dan Liu menghancurkan robot ninja asap dengan bantuan Sub-Zero, tetapi Scorpion tiba-tiba muncul, menyerang Sub-Zero dan menculik Kitana. Sementara itu, Raiden bertemu dengan Dewa Penatua dan bertanya kepada mereka mengapa Khan diizinkan untuk melanggar aturan turnamen dan memaksa masuk ke Earthrealm dan bagaimana ia bisa dihentikan. Jawaban yang dia terima jarang dan ambigu. Ada yang mengatakan bahwa mempersatukan Kitana dengan ibunya Sindel adalah kunci untuk mematahkan cengkraman Khan terhadap Earthrealm. Tetapi sesepuh dewa yang lain bersikeras bahwa kekalahan Khan sendiri adalah solusinya. Raiden kemudian ditanya oleh para dewa penatua tentang perasaan dan kewajibannya terhadap manusia dan apa yang akan dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Liu menemukan Nightwolf dan yang mengajarinya tentang kekuatan animality, suatu bentuk perubahan bentuk yang memanfaatkan kekuatan dan kemampuan caster. Untuk mencapai pola pikir yang diperlukan untuk mendapatkan kekuatan ini, Liu harus lulus ujiannya. Yang pertama adalah cobaan harga diri dan fokusnya. Yang kedua datang dalam bentuk godaan yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk Jade, seorang pejuang misterius yang mencoba merayu Liu dan menawarkan bantuan setelah ia menolak kemajuannya. Liu menerima tawaran Jade dan membawanya bersamanya ke kuil Dewa Penatua di mana ia dan teman-temannya bertemu Raiden. Tes ketiga tidak pernah diungkapkan. Di kuil, para pejuang Earthrealm bersatu kembali dengan Raiden yang baru dicukur, yang mengungkapkan bahwa ia telah mengorbankan keabadiannya untuk bertarung dengan bebas bersama mereka. Bersama-sama mereka menuju Outworld untuk menyelamatkan Kitana dan menyatukan kembali dengan Sindel yang tidak mati dengan harapan memulihkan jiwanya dan menutup portal Outworld ke bumi. Dengan bantuan Jade, Liu menyelamatkan Kitana, sementara yang lain menemukan Sindel. Namun, Sindel tetap di bawah kendali Khan dan melarikan diri selama penyergapan, sementara Jade mengungkapkan dirinya sebagai agen ganda yang dikirim oleh Khan untuk mengganggu rencana para pahlawan. Raiden kemudian mengungkapkan bahwa Shao Kahn adalah saudaranya dan mantan Dewa Penatua Shinhok adalah ayah mereka. Dia menyadari bahwa Shinhok telah membohonginya dan mendukung Khan. Dengan tujuan baru, Raiden dan para pejuang Earthrealm menuju ke pertarungan final dengan Khan dan jenderal-jenderalnya yang tersisa, Motaro dan Ermac, bersama dengan Sindel. Shinhok menuntut agar Raiden tunduk kepadanya dan memulihkan keluarga mereka yang hancur dengan mengorbankan teman-teman panah. Raiden menolak dan
terbunuh oleh ledakan energi dari Shao Kahn. Setelah berjuang keras, Jack dan Sonya dan Kitana muncul sebagai pemenang atas para jenderal Kahn, tetapi Liu berjuang dengan Kahn dan animality-nya nyaris tidak terbukti efektif, memperlihatkan luka pada Kahn yang membuktikan bahwa ia sekarang panah. Shinhok yang menjelaskan bahwa ini adalah konsekuensi dari melanggar aturan suci supaya tidak campur tangan dan membunuh Liu atas nama Kahn. Tetapi dua dewa penetua tiba setelah mengungkap pengkhianatan Shinhok. Mereka menyatakan bahwa nasib bumi akan diputuskan dalam Mortal Kombat. Liu akhirnya mengalahkan Kahn dan Shinhok dibuang ke Netherrealm. Earthrealm kembali ke keadaan semula dan dengan kekuasaan Kahn atas Sindel akhirnya hancur. Ia bersatu kembali dengan Kitana. Raiden dihidupkan kembali oleh dewa penetua lainnya yang melimpahkan kepada sisi ayahnya sebelumnya. Dengan segala sesuatu yang benar dalam semesta, sekali lagi para pejuang Earthrealm kembali ke rumah. Film ini dinilai buruk karena plot alur dalam cerita film ini sebagian besar merupakan adaptasi dari permainan pertempuran Mortal Kombat 3, mengikuti cerita perjuangan sekelompok petarung saat mereka berusaha menyelamatkan bumi dari kejahatan Shao Kahn. Mortal Kombat Annihilation menawarkan pengembangan plot yang buruk dan sangat jauh berbeda dari film pendahulunya. Film ini memiliki plot yang terkesan klise dan membosankan. Banyak adegan yang dibilang sia-sia dan malah mengganggu jalannya cerita. Gambaran kekejaman atau kengerian dalam game Mortal Kombat tidak dituangkan dengan detail dalam film ini sehingga membuat film ini kurang menarik. Dari struktur cerita dalam film ini tidak disusun dengan rapih, dimulai dari opening film yang langsung memunculkan ketegangan dan perang tanpa dimulai dengan pengenalan karakter, dan pengenalan karakter tidak dijelaskan dengan detail sehingga membuat penonton bingung dan malah merasa ambigu. Begitu juga dengan penggalian karakter yang hanya dilakukan pada tokoh utama, tidak semua karakter penting. Aspek karakter, arahan sutradara dalam film ini terasa berantakan dalam menentukan ritme cerita dan terkesan terlalu terburu-buru dalam menangani konflik sehingga terlalu membosankan dalam usahanya untuk memberikan pendalaman pada karakter-karakternya. Pendalaman karakter yang dangkal membuat film ini tidak berasa dan membuat penonton mulai malas saat film baru setengah jalan karena hanya menceritakan tokoh utama tanpa menjelaskan karakter yang lain. Dialog yang dipakai dalam film ini banyak yang memakai kata-kata yang baku karena mungkin merupakan film lama, sehingga membuat dialog dalam film ini terasa menggelikan untuk orang zaman sekarang. Dialog yang bergulir dari awal hingga akhir seringkali satu arah dan tidak ada hubungannya, terkesan seperti tidak nyambung dengan cerita. Pengucapannya juga dilakukan dengan datar tanpa intonasi yang jelas, sehingga terkesan kurang meresapi. Dalam film ini, scan awal dibuka dengan penyergapan para pejuang oleh tentara Shao Kahn dan langsung menunjukkan hampir semua karakter penting dalamnya tanpa ada pengenalan karakter terlebih dahulu. Dan kelanjutan film ini tidak menggali kedalaman karakter, justru malah menggali konflik sehingga beberapa karakter tidak mengalami pengembangan karakter dan hanya terfokus pada karakter utama. Dari awal sampai akhir film banyak scan yang menampilkan pertarungan yang tidak jelas, adegan yang kurang diperankan dengan baik, dan efek suara yang tidak menyambung. Scan saat Liu Kang melakukan ujian untuk mendapatkan kekuatannya, harusnya semua ujiannya ditunjukkan. Tapi ada beberapa ujian yang tidak ditunjukkan dalam film, yaitu saat ujian ketiga, sehingga membuat film terkesan terburu-buru. Ending kurang memuaskan dan mudah ditebak saat semua karakter pulang dan tidak ada yang tertinggal, termasuk Raiden yang telah mati bisa dihidupkan kembali dan semua pulang kembali dengan selamat, sementara pasukan antagonis justru mati semua dan pertarungan keseluruhan dimenangkan oleh pasukan pejuang. Kesimpulan, film Mortal Kombat Annihilation mendapatkan rating 2,6 di IMDb bukan tanpa alasan, tapi memang karena film ini sangat buruk dengan karakternya yang dangkal, efek khusus rendah, dan adegan pertarungan yang tidak ada artinya. Film ini membuat penonton bosan bahkan sebelum masuk pertengahan film. Banyak sekali kekurangan dan koreksi dalam film ini yang malah membuat saya sama sekali tidak tertarik untuk melanjutkan film sampai selesai. Film yang seharusnya menggambarkan kekejaman justru sangat minim kekejaman yang ditimbulkan sehingga membuat film ini terasa membosankan. Sekian review film Mortal Kombat Annihilation dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.